Oke ya, untuk siang hari ini kita akan memperdalam tentang kontrol respirasi ya. Mungkin langsung saja sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Cukup? Izin saya akan share screen. Bisa. Ayo, tolong yang lain di mute aja biar tidak mengganggu. Oke ya, kontrol respirasi. Nanti mungkin bahasan kita akan difokuskan pada pertama ini pusat respirasi, yang kedua kemoreseptor sentral, kemoreseptor perifer, kontrol kemoreseptor sama faktor yang mempengaruhi pola nafas ya. Ini suara saya jelas kan? Jelas dong. Ya, oke. Oke, mungkin masih sama ya. Jadi nanti ada kuliah, kemudian diselingi dengan mini quiz ya, kemudian diskusi ya. Contoh ya, contoh ini. Misalnya ada quiz seperti ini. Voluntary apnea. Jadi kita sengaja menahan nafas. Tahan nafas. Mungkin Anda pernah punya pengalaman waktu kecil kan? Saya dulu pas kecil itu pada lomba nahan nafas. Nah, gitu ya. Nahan nafas itu orang nahan nafas itu nggak mungkin akan mati. Ya, karena ada refleks ya. Tahan nafas selama 90 detik. Nah, ini kira-kira akan menyebabkan apa ini? Peningkatan PaCO2, penurunan PaO2, menstimulasi kemoreseptor perifer, menstimulasi kemoreseptor sentral. Nah, yang mana ini? Nah, itu ya. Oke, ini kira-kira yang mana nih? Sudah punya jawaban belum? Bukan dong. Hah? Ya. Apa? Simpan dulu jawabannya di pikiran masing-masing. Nah, nanti kita lihat. Oke, itu kemudian saya paparkan konsep-konsep kunci di kuliah ya. Oke, kita mulai ya. Kita tentu saja kuliah siang hari itu dibikin sersan saja ya, serius tapi santai karena udah. Nah, walaupun kalau kita belajar tentang siklus sirkadian itu, justru kan waktu-waktu setelah jam 12 sampai jam 4 itu adalah high alert. Kesadaran paling bagus. Ya, itu siklus sirkadian kita. Oke, kita membahas tentang kontrol respirasi. Nah, kontrol respirasi ini itu adalah sebenarnya belajar tentang bagaimana pertukaran gas exchange itu diatur di dalam tubuh kita ya, di dalam makhluk hidup ya. Nah, itu namanya kontrol itu selalu ada 3 komponen. Ya, satu adalah pusat pengontrolnya itu, kemudian ada sensor ya, ada pusat pengontrol, ada efektor. Ya, sensor itu akan mendapatkan input ya, baik di perifer maupun di sentral, mungkin di parumnya itu sendiri, ya maupun reseptor-reseptor lain. Kemudian memberikan input kepada pusat pengontrol ya di pons, di medula, ya di korteks cerebri maupun bagian otak lainnya. Itu kemudian pusat pengontrol itu memberikan output ke efektor. Dalam hal ini adalah otot-otot nafas, baik otot inspirasi maupun otot ekspirasi. Nah, dari ketiga komponen kunci tersebut itu berespon secara terintegrasi
terhadap perubahan-perubahan, baik perubahan O2, CO2, derajat keasaman maupun karena ini tuntutan dari exercise ya, stresor fisik ya. Nanti mempengaruhi pola nafasnya itu apa ya. Nah, itu ada kalanya kemudian respon itu berwujud pada pola nafas yang masih normal, ada juga yang berwujud pada pola nafas yang abnormal. Gitu. Jadi nanti kita belajar kontrol respirasi ini juga sekaligus nanti bisa belajar ketika ada gangguan di pusat ya atau gangguan di perifer itu apa kira-kira pola nafas yang bisa kita lihat, atau sebaliknya kita melihat pola nafas tertentu itu kira-kira apa yang terjadi. Nah itu ya, ini makanya kemudian kita berkali-kali ingin menekankan bahwa ilmu faal ya fisiologi itu selalu bisa diterapkan ya, baik di dataran preventif gitu ya, maupun ketika kita berhadapan dengan secara pasien ya atau klinis. Oke, jadi pusat kontrol respirasi. Ini komponen pertama yang harus kita pelajari adalah pusat kontrol respirasi. Pertama itu ada di batang otak ya, brainstem. Yang kedua di korteks cerebri ya. Yang ketiga di bagian otak lainnya, misalnya sistem limbik, hipotalamus ya gitu. Nah, masing-masing pusat ini punya peranan yang berbeda-beda. Misalnya adalah di batang otak atau brainstem itu ada di pons, ada di medula ya, atau medula oblongata, nama lengkapnya ya, tapi biasanya disebut dengan medula ya. Kalau medula spinalis biasanya disingkatnya spinalis ya. Itu sifatnya adalah pusat kontrol nafas yang ritmik otomatis, sifatnya involunter, kontrol involunter ya. Sedangkan di korteks cerebri itu adalah voluntary control ya. Dan otak lainnya itu ini pengaruh dari emosional ya. Jadi sistem limbik kan pusat emosional kita, ketika emosinya meningkat maka itu bisa mempengaruhi juga pola nafasnya. Nah ini, jadi ada 3 ini ya, ada voluntary control, ada involuntary control, ada emotional state control. Nah yang paling kita ingin pelajari lebih dalam itu adalah yang involuntary control di batang otak. Sekali lagi ini ada pons, ada medula oblongata ya. Ya, di pons sendiri ini ada pusatnya yaitu kelompok pontin ya, pusat respirasi di pons itu ya namanya pontin respiratory group ya. Jadi kumpulan dari nukleus pusat nafas ya, baik itu yang mengandung komponen inspirasi maupun ekspirasi ya. Di medula oblongata itu ada 2 ya, ada yang dorsal, ada yang ventral ya. Dorsal ventrally group sama ventral respiratory group. Ya, nanti di yang ventral itu ada yang rostral itu lebih ke atas, ada yang kaudal. Kemudian yang kelompok ini kelompok dorsal respiratory group ini ada 1 alfa, 1 beta sama P. Nah, ini secara anatomis ya, skematik secara anatomis ya. Tuh. Nanti juga kalau mau belajar lebih detail itu di pusat nafas yang ventral ini dibagi-bagi lagi. Ini ada bagian Boltzinger complex itu terutama untuk ekspirasi, ada pre-Boltzinger complex ya, kemudian ada nukleus retroambigus, nah, itu ya, ini macam-macam ini ya. Ini skematik secara anatomi. Jadi mungkin kalau mau belajar lebih detail nanti harus dikaitkan antara fungsinya sama letaknya.
ya, fungsi sama letaknya. Coba kita lihat satu persatu ya. Nah, jadi pertama itu brainstem ini adalah pusat kontrol respirasi utama yang sifatnya adalah involunter. Ya, nah, ini saya buat jembatan keledai. Ya, di medula, ya, pons tadi kan ini ya, pons itu PRG ya, Pontine Respiratory Group, ya. Pontine Respiratory Group. Sekarang kalau di medula, kita lihat medula ya. Di medula itu ada dua kan, ada yang kelompok dorsal, ada yang kelompok ventral ya. Kelompok dorsal dulu. Dorsal dulu itu dorsal respiratory group. Ini terutama adalah memang perannya pada inspirasi. Ya, inspirasi. Ya, ini inputnya ada di nervus 9 glossopharyngeus sama nervus 10 vagus ya. Nucleus tractus solitarius. Kalau kelompok yang ventral ini ada beberapa nukleus ya. Rostral nucleus retrofacialis, nucleus parambiguus dan caudal nucleus retroambiguus. Kalau ventral itu dia fungsi utamanya pada ekspirasi. Nah, ini jembatan keledainya adalah DIVE, ya, dorsal inspirasi, ventral ekspirasi. Ya. Namun kalau dilihat lebih detail itu fungsi dari pusat kontrol respirasi di medula ini adalah memiliki fungsi sebagai intrinsic respiratory firing atau breathing pacemaker. Nah, ini ya. Ini kata kuncinya di sini nih. Jadi kalau katakanlah jantung itu punya SA node, ya itu ya SA node, ya kan? Itu pusat firingnya kan di situ tuh. Nah, ini respirasi itu SA node-nya ya di ini di medula oblongata, ya. Jadi dia sebagai breathing pacemaker. Pacemaker. Nah, itu ya. Misalnya ini karena breathing pacemaker otomatis ya bernafas secara ritmik kan, ritmik. Gitu. Dorsal respiratory group ini inisiator, inisiator misalnya inisiator nerve yang dihantarkan lewat nervus opticus, nervus phrenicus. Nervus phrenicus, nah nervus phrenicus ini kan kemudian ke diafragma, ya, sehingga inspirasi terjadi. Jadi kan inspirasi itu kejadiannya gimana sih? Inspirasi itu terjadi kan karena apa? Karena ada pacuan dari pusat nafas yang di DRG, gitu, lewat nervus phrenicus, kemudian nervus phrenicus membuat diafragma itu berkontraksi. Ya kan? Kalau diafragma kontraksi, maka bentuk yang DOMS itu menjadi lebih mendatar, artinya kemudian mendorong isi abdomen ke bawah, atau dengan kata lain membuat ruangan intratorak itu menjadi lebih besar ya. Nah, ketika menjadi lebih besar, maka tekanan intrapleuranya itu menjadi lebih negatif. Yang tadinya min 2 menjadi sampai min 7. Nah, ketika menjadi min 7, ya, paru itu bersifat apa? Elastic recoil ya. Nah, itu ketarik keluar. Ya, jadi ketarik, ini mengembang. Nah, dia mengembang, otomatis tekanan ketika parunya itu mengembang, maka tekanan intra-alveolus menjadi negatif. Yang tadinya 0 menjadi negatif. Karena dia menjadi negatif, maka terjadi aliran udara dari udara atmosfer itu. Dari atmosfer kan konsentrasinya itu 0 derajat, 0 ya. Mengalir ke yang negatif. Nah, itu kan ya itu di sini itu prosesnya adalah aktif karena butuh kontraksi dari otot diafragma. Diafragma itu adalah otot inspirasi utama kan, dia berperan ketika seseorang itu bernafas secara tenang itu, maka diafragma itu sudah cukup ya. Maka diafragma itu
menghandle sekitar 75% dari inspirasi. Ya, inspirasi itu. Akan disebut otot inspirasi utama itu diafragma. Yang lainnya adalah otot intercostalis externus. Tuh, ya. Proses ekspirasi itu kebalikannya. Ekspirasi itu prosesnya inaktif ya, atau pasif ya. Gitu. Nih, jadi dari sini nih. Nah, sekarang medula. Medula yang bagian ventral. Ini ventral expiratory ya, ventral expiratory. Tapi kalau kita lihat lebih detail, kan ventral respiratory group itu ada beberapa nukleus. Ya, ada beberapa nukleus. Ya, ini apa? Dari bawah itu ada caudal nucleus retroambiguus, CNR, caudal nucleus retroambiguus. Ini sebenarnya lebih ke arah inspirasi. Sebenarnya ya. Dia misalnya dia nervus intercostalis externus ya, tapi dia juga ke ekspirasi juga punya ya. Dia musculus intercostalis internus dan abdominalis, ini CNR. Jadi ada inspirasi, ada ekspirasi. Kalau nukleus parambiguus ini inspirasi, ekspirasi. Jadi di nervus vagus, motor neuron vagus, kemudian mempersarafi musculus pharyngeal dan laryngeal, ini untuk menjaga biar saluran nafas tetap buka ya. Sedangkan rostral nucleus retrofacialis ini terutama ekspirasi ya, dan Bötzinger kompleks ini ya menghambat DRG ya, DRG ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat itu, karena proses ekspirasi itu sifatnya pasif, ya, sedangkan inspirasi itu sifatnya aktif, itu maka sebenarnya nukleus di VRG ini itu seakan-akan itu diam selama ekspirasi tenang, ya, diam gitu. Selama ekspirasi tenang kan kayak tidak punya fungsi, karena kan dengan sifat elastik recoil dari paru nanti ketika kemudian muskulus, katakanlah muskulus diafragma ya, diafragma itu relaksasi kan otomatis ya udah paru akan mengempis, terjadilah ekspirasi. Nah, jadi dia diam selama orang itu bernafas secara apa ya, nafas tenang itu apa, steady state ya, gitu. Ini ya. Nah, itu pons, medula ya. Medula tadi sekali lagi dorsal lebih ke arah fungsi inspirasi, ventral lebih ke arah fungsi ekspirasi. Walaupun sebenarnya kalau dilihat secara lebih detail itu tidak bisa dipisahkan secara betul-betul diametral ya, hitam putih, mana inspirasi mana ekspirasi, karena ada saling keterkaitan. Nah, sekarang pons ya. Pons respiratory center itu ada yang upper pons, ada yang lower pons. Kalau upper pons itu sebagai pneumotaxic center, sedangkan lower pons itu sebagai apneutic center. Maknanya itu begini. Pneumotaxic center itu dia seperti fine tuning, ya, fine tuning, dia switch off atau menghambat inspirasi. Jadi kalau jangan sampai kemudian pacuan pacemaker dari medula, yaitu yang dari DRG itu membuat inspirasinya itu amplitudenya berlebihan maupun lajunya berlebihan. Ya, kalau amplitudenya berlebihan itu kan orang jadi hiperventilasi. Kalau lajunya naik menjadi apa? Kalau amplitudenya yang naik atau volume yang naik itu jadi namanya apa? Hiperventilasi ya. Kalau yang lajunya naik jadi tachypnea. Nah, itu. Maka pneumotaxic center ini dia
mengerem lah, menghambat atau meng-switch off. Makanya kata-kata paling mudah diingat adalah dia sebagai fine tuning, memperhalus, gitu ya. Perhalus. Nah ini ya, fine tuning. Ini penemotaxic center. Sedangkan apneustic center dia inspiratory cut off switch. Ya, dia jadi ketika kemudian berlebihan itu katakanlah mencapai maksimal dari inspirasi, dia ada sinyal untuk meng-cut, ya, meng-off-kan itu udah sekian. Nah ini, jadi secara garis besar memang fungsi pons ini ya memang sebagai tuning, memperhalus pola nafas kita ya, baik amplitudenya atau volumenya maupun laju atau kecepatannya. Itu pons ya. Nah, ada penelitian yang mencoba untuk meneliti lebih jauh ketika bagian batang otak itu dilakukan transeksi atau pemotongan ya. Jadi inilah kenapa kemudian bisa disimpulkan fungsinya seperti ini, karena salah satunya dari penelitian ini ya. Misalnya begini ya, transeksi di level pertama. Ya. Ini apa? Level pertama ini berarti upper pons. Ya. Level pertama ya. Ini pertama itu akhirnya ini. 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ya. Kalau level pertama itu kan transaksinya di upper pons. Ya. Kalau transaksi upper pons gimana? Orang masih bisa bernafas. Ya kan? Masih bisa bernafas ini. Dan cenderungnya pernafasannya masih teratur, amplitudenya masih normal. Ya, ini ada yang nefus vagusnya intak sama tidak intak. Nih, ya. Kalau transaksinya itu di level 2, ya 2 ini tadi ya. Berarti dia sudah di pons tengah ya, pons tengah ya. Berarti apa? Nah, ini amplitudenya menjadi lebih tinggi, tadi fine tuningnya ya, lebih tinggi. Nah, lebih tinggi. Kalau transaksinya di level 3, nah ini, itu maka masih ada inspirasi-inspirasi, tapi kemudian karena tidak ada tuning, dia bisa lebih tinggi, lebih cepat dan tidak teratur. Nah, gitu loh. Tidak teratur ya. Tapi kalau transaksinya itu di level 4 ini berarti dia di bawah medula. Berarti pusat nafasnya itu kepotong semua. Ya udah. Apa nih? Apnu kan? Nah, ini apnu. Gitu ya. Dari sini itu kita bisa belajar, oh benar ya, berarti memang pacemaker-nya itu di medula, sedangkan tuningnya di pons. Nah, itu ya. Paling gampang itu begitu. Nah, ini sudah nih ya, pacemaker. Ini, ya, kita bisa belajar dari Levinsky. Nah, sekarang ini secara global ya, secara global itu ini skema yang menggambarkan mana sensor, mana efektor, mana kontrol ya. Ya, jadi sensor itu ada di mana? Ada di perifer itu, mungkin perubahan-perubahan kimiawi di darah ya. Juga ada perubahan-perubahan di saluran nafas dan paru ya. Nanti ini akan memberikan masukan ya. Kalau perubahan-perubahan kimiawi dia akan memberikan chemoreception ya ke pusat nafas itu. Kalau perubahan-perubahan di saluran nafas paru akan memberikan mechanoreception gitu, di pusat nafas. Kemudian nanti pusat nafas akan memberikan efektornya ya, baik di airway maupun di otot-otot pernafasan. Nah, itu kira-kira ya. Nah,
Jadi konsepnya itu begini. Pusat respirasi itu bertanggung jawab pada pola nafas yang ritmik atau involunter yang terletak di pons dan medula. Ya. Gitu ya. Nah, namanya involunter itu tetap akan bisa diatasi atau diambil alih ketika bagian otak yang lebih tinggi itu mengambil alih ya. Katakanlah kita bernafas secara volunter itu ya bisa menghilangkan efek involunter ya. Ini konsep yang sudah bisa dipahami lah oleh kita semua yang belajar fisiologi. Oke. Nah, ini tadi ya, mungkin tadi sudah saya singgung ya. Jadi pusat kontrol respirasi di batang otak itu tadi ya, ada pusat inspirasi, ada pusat ekspirasi, tapi memang tidak bisa dibedakan secara tegas. Ya, tadi karena ada fungsi-fungsi, tetapi masing-masing itu ada fungsi kekhasannya ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Oke, kalau ini gimana jawabannya? Izin dok. Kalau yang A, kalau tadi penjelasan dokter berarti harusnya normal rhythmic pattern pusatnya ada di kalau pacemakernya ada di medula, terus tuningnya ada di pons, bukan di korteks. Berarti A salah. Okay. Ya. B. B. Salah juga udah. Salah juga. Ya. Yang C. Harusnya inhibisi bukan? Ya. Oke. D. Betul secara sadar. Betul. Ya. E. Salah. Ya, begitu ya. Konsepnya nih ya. Oke. Sekarang kita belajar kemoreseptor. Kemoreseptor. Tadi kan ada mekaноreseptor, ada mechanoreception ya. Atau juga ada chemoreception atau chemoreseptor ya. Nah, ini kita harus ingat ya di dalam ilmu fisiologi itu ada hukum sistem kontrol negatif feedback ya. Ini di kontrol nafas juga berlaku ya. Jadi ini bagaimana sistem kontrol respirasi itu bekerja, itu bekerjanya juga menggunakan prinsip negatif feedback, menggunakan prinsip itu ya. Itu ya. Nanti misalnya ini ya. Jadi kalau ada perubahan di arteri ya, itu akan mempengaruhi pusat kontrol nafas. Nanti kemudian dia akan mempengaruhi ventilasi alveolar. Nah, kemudian ini mempengaruhi juga perubahan dari tekanan-tekanan yang terkait dengan fungsi pernafasan itu. Ya, ini kita lihat. Belajar tentang kemoreseptor ini sebenarnya mengasihkan karena nanti dalam dataran klinis atau penerapan ke pasien, terutama adalah pasien-pasien yang kritikal itu sangat bermanfaat ya untuk mengambil sebuah kesimpulan. Oh, ini gagal nafas hiperkapnik atau gagal nafas ya. Oh, ini bukan gagal nafas, ini adalah kompensasi. Nah, itu nanti berguna itu. Ada kayak begitu ya. Nah, kita lihat kemoreseptor sentral. Kemoreseptor sentral itu terletak di bagian ventrolateral dari medula. Ventrolateral medula. Bayangkan, ventrolateral medula. Bagian depan atau pinggir ya, dari medula ya. Kemoreseptor yang sentral. Terpapar langsung cairan
cerebrospinal, tetapi tidak terpapar langsung darah arteri karena ada blood-brain barrier. CO2 dapat didifusi dengan mudah lewat blood-brain barrier, tetapi H+ dan HCO3 tidak dapat berdifusi. Atau ada juga buku yang menulisnya slowly, lambat berdifusi. Ya, ada yang gitu ya. Ini prinsipnya. Jadi CO2 itu bisa berdifusi secara bebas. Sehingga kenapa? Misalnya ya, orang yang hiperkarbia itu tekanan parsial CO2 di dalam darah itu meningkat drastis, ya, meningkat drastis, itu akan menyebabkan kondisi nanti lama-kelamaan pasiennya itu akan mengalami penurunan kesadaran. Kok bisa? Karena ini. Jadi nih CO2 kan. Jadi fungsi pernafasan kita kan apa? Membuang CO2 sama memasukkan O2 kan. Nah, ketika fungsi nafas katakanlah terganggu, terutama adalah fungsi pump ya, atau terjadi pump failure, maka CO2 di dalam darah itu meningkat tinggi. Ketika meningkat tinggi, dia bisa berdifusi secara bebas, bahkan berdifusi lewat BBB, ya, BBB itu. Ya. Nah. Oke, nih, jadi kata kuncinya di sini nih, ya. Apa efeknya? Oh, ini dulu. Jadi kita lihat dulu ya perbedaan antara cairan cerebrospinal dengan arteri. Ya. Cairan cerebrospinal tadi itu pH-nya 7,33, jadi relatif asam. Arteri 7,4 normal ya. Karena apa? Karena memang PCO2 itu lebih tinggi di dalam cairan cerebrospinal. Karena apa? Nih, metabolisme otak itu CO2 di dalam CFC lebih tinggi daripada darah arteri. Jadi otak kita itu kan metabolismenya lebih tinggi dari jaringan dari organ lain. Nah, kemudian metabolisme yang tinggi itulah yang kemudian menyebabkan produk sampingan CO2-nya jadi lebih tinggi. Otomatis kalau CO2-nya tinggi, ya, mempengaruhi pH. Ya, pH. Ini 44, arteri 40 ya. Inilah yang mengapa kok pH-nya lebih rendah. Yang ketiga ini HCO3 itu cerebrospinal lebih rendah. Nah, satu sisi HCO3 lebih rendah, arteri kan 24 ini 22, tapi tidak ya. Perbedaannya ya. Nah, maka kemudian inilah yang menyebabkan pH cerebrospinal itu lebih rendah. Ya. Di samping itu juga protein cerebrospinal lebih rendah daripada arteri. Ya. Pengaruh hiperkarbia terhadap cairan cerebrospinal itu lebih tinggi daripada darah arteri. Nah, tadi karena sudah tinggi, kalau terjadi kenaikan maka akan banyak terpengaruh. Oke, nih. Kemoreseptor itu berespon terhadap apa? Ini kemoreseptor sentral ya. Ingat, kemoreseptor sentral. Kemoreseptor sentral itu berespon terhadap perubahan H+ extracellular fluid maupun cerebrospinal fluid PaCO2 ataupun keduanya. Kemoreseptor sentral tidak berespon terhadap perubahan PaO2. Ya. Ingat ya, jadi kemoreseptor sentral itu terutama berespon terhadap perubahan H+ dan PaCO2. PaCO2 ya, tekanan parsial CO2 ya, bukan konten CO2, bukan CaCO2. Ya. Ini tidak berespon terhadap perubahan tekanan parsial O2. Efeknya apa? Ketika terjadi peningkatan PaCO2, karena PaCO2 itu gampang berdifusi, maka dia akan menyebabkan PCO2 di cerebrospinal itu menjadi meningkat. Ya. Kalau PCO2 di dalam cerebrospinal meningkat, maka CO2 plus H2O sama dengan H+ plus H2CO2.
H2 CO3 ya. Maka H+-nya kan meningkat. H+ di cerebrospinal fluid juga meningkat ya. Kalau H+-nya meningkat maka di ruang intracellular fluid juga meningkat. Ini ya. Jadi peningkatan PCO2 kenapa kok bisa berefek pada peningkatan H+ itu dari reaksi sederhana yang tadi ya. Oke. Nah, itu kemoreseptor sentral. Sekarang kemoreseptor perifer. Kemoreseptor perifer itu letaknya di dua, di badan karotis sama badan aorta, aortik ya. Karotik bodies sama aortic bodies. Karotik bodies itu letaknya di mana? Di percabangan atau bifurkasio arteri karotis communis. Ya, di sini kalau skematiknya ya di percabangan itu ada karotik bodies. Ya, ya. Sedangkan aortic bodies itu di atas arcus aorta maupun di bawah arcus aorta. Ya. Yang di karotik bodies dia berespon terhadap PaO2, pH dan PCO3. Jadi semuanya ya. PaO2, ingat ya, tekanan parsial O2 di arteri, pH sama PaCO3. Ya. Ini very high flow. Ya, jadi karena very high flow, aliran darahnya cepat itu dia high metabolic rate, responnya cepat di sini. Ya. Sedangkan yang berada di aortic bodies, ya, dia berespon terhadap PaO2, PaCO2, tetapi tidak terhadap pH. Ya, maka aortic bodies itu disebut dengan baroreseptor sebenarnya. Baroreseptor karena dia berespon terutama terhadap komponen tekanan baik O2 maupun CO2. Sedangkan yang di karotik bodies, ya, di karotik bodies itu semuanya karena selain memang ada komponen tekanan ya alirannya juga deras itu sama ya ini juga deras, dia juga ada sel-sel yang memang secara metabolisme itu dia high metabolic rate ya itu ya. Jadi kalau soalnya ini kemoreseptor perifer sentral itu jangan sampai keliru gitu. Sentral tadi apa? Tidak berespon terhadap PO2. PO2. O2 ya. Karena apa? Kok bisa? Logikanya itu. Karena apa? Logikanya itu ya. Logika paling anu. Nah, letaknya kan jauh dari pembuluh darah ini. Misalnya gitu. Nah, itu ya, ini ya. Jadi diinget-inget. Nah, sekarang kenapa? Sekarang karotik bodies ya. Perubahan tekanan parsial O2 direspon secara cepat oleh sel glomus tipe 1 dan tipe 2. Sel glomus tipe 1 dan tipe 2. Ya, lalu diantarkan ke brainstem lewat nervus glossopharyngeus nervi Hering ya. Ya. Berespon terhadap pH baik karena asidosis respiratori maupun metabolik. Ya, berespon terhadap pH juga. Berespon terhadap perubahan PaCO2, tetapi tidak secepat respon kemoreseptor yang sentral. Jadi perubahan PaCO2 di karotik bodies ya, maupun di aortic bodies itu relatif lebih lambat ya dibandingkan respon yang di kemoreseptor sentral ya, untuk CO2-nya ya. Jadi yang paling cepat berespon perubahan PCA2 adalah yang kemoreseptor sentral.
Aortic bodies. Aortic bodies itu berespon terhadap perubahan PaO2, PaCO2, tetapi tidak terhadap pH. Ya, terhadap pH di aortik ya. Makanya tadi dikenal dengan baroreseptor. Baroreseptor itu ya juga ini ya lebih anu toh, karena respon terhadap sirkulasi kan, tekanan darah turun, frekuensi jantung naik dan sebagainya. Ya, ada baroreseptornya juga itu. Stimulasi aortic bodies lebih dominan pada efek sirkulasi, sedangkan stimulasi carotid bodies lebih dominan pada efek respirasi. Nah ini bedanya ya. Jadi karena memang di aortic bodies itu ada reseptor baroreseptor ya, sehingga ketika terjadi disorder sirkulasi, maka yang lebih berespon adalah aortic bodies. Ya, atau sebaliknya, stimulasi pada aortic bodies lebih dominan pada efek sirkulasi, sedangkan stimulasi pada carotid bodies lebih dominan pada efek respirasi. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana masing-masing mekanismenya. Mekanisme kemoreseptor perifer terhadap perubahan PO2. Nah, misalnya ya, ada perubahan PO2 arteri ya, karena sebab apapun, misalnya pasien pneumonia katakanlah, ya COVID lah gitu ya. PO2 turun di bawah 60 mm/Hg menyebabkan depolarisasi sel, yaitu kanal CA-nya membuka sehingga CA-nya itu influx, menyebabkan CA intraselulernya itu meningkat. Kenaikan CA intraseluler akan menstimulasi ATP dan asetilkolin pada reseptor 9 dan 10. Nah, ini mekanismenya ya. Nih. Jadi memang terutama ya perubahan tekanan pada CO2 yang kurang dari 60 ya. Ini kenapa kurang 60? Itu kita bisa lihat di efek anunya, di efek, kalau teman-teman lihat grafik kurva disosiasi PaCO2 dan SaO2 ya. Jadi memang perubahan, terutama kalau tekanannya turun di bawah 60 itu, dia mulai bisa menstimulasi kemoreseptor perifer. Oke. Konsepnya ini ya. Jadi sentral kemoreseptor berada di ventrolateral ya. Berespon terhadap perubahan pH ya, PCO2, tidak terhadap PaO2 ya. Kemoreseptor perifer itu ada di carotid bodies, ada di aortic. Kalau carotid dia berespon terhadap semuanya. Kalau aortic dia berespon terhadap kalau tadi aortic terutama berespon terhadap PaO2, PaCO2, tidak terhadap pH ya. Itu. Respon terhadap perubahan CO2 itu lebih cepat di sentral daripada di perifer. Oke. Nah, ini bisa kalau ada pertanyaan ini ya, kita bocorkan dulu nih. Salah satu pertanyaan ujian. Mini quiz. Mana? Sentral kemoreseptor. Ini nggak dok? Yang A harusnya di ventrolateral medulla ya? Salah berarti ya. Oke. Salah dok, karena dia menerima respon tekanan parsial CO2. C. Oke, salah. C. Betul.
C betul. D. Jadi harusnya pH-nya harusnya false. Ya. E. Oh, lebih banyak harusnya. Oke. Ya. Sekarang belajar refleks pernafasan, ya. Refleks pernafasan. Nah, ini ya kita puter-puter terus. Jadi misalnya ini contoh macam-macam. Kita mau belajar dulu yang mana? Nah, ini dari sini ya. Misalnya ada gangguan obstruksi. Nah, ada gangguan obstruksi ya di saluran pernafasan. Di saluran pernafasan ya, apa yang terjadi? Obstruksinya itu obstruksi saluran pernafasan maka akan membuat apa? PCO2-nya naik, PaO2 mungkin turun. Kalau PCO2-nya naik, maka H+ di darah itu naik atau pH-nya turun ya. Ya. Maka kemudian ini akan menstimulasi pusat nafas. Ketiga-tiganya naik akan menstimulasi apa? Yang menstimulasi pusat nafas perubahan apa tadi? Parsial CO2. PCO2-nya dan H+-nya. H+-nya. Ya, PCO2 dan H+-nya. Sedangkan oke ya, PCO2 dan H+-nya itu akan menstimulasi. Terus responnya apa? Responnya tadi ini satu ya. Kemudian perubahan darah tadi, perubahan darah di PCO2 yang meningkat, O2 yang turun, H+ yang meningkat atau pH yang turun itu akan menstimulasi apa? Yang menstimulasi karotik itu apa tadi? O2, CO2, pH. Ya kan? Ketiga keempatnya menstimulasi. Yang menstimulasi aortik semua kecuali pH. Kecuali pH ya. Ini juga akan menstimulasi pusat nafas. Ya kan? Akan menstimulasi pusat nafas. Nah, contohnya begitu ya. Kemudian apa efeknya? Efeknya apa? Efeknya nah, ini efeknya apa? Orang itu kira-kira apa? Perubahan pola nafas. Nah, perubahan pola nafas ya, baik ini. Berarti kan efeknya apa? Efeknya adalah bagaimana agar PCO2-nya turun kan? Gitu. Tadi PCO-nya kan naik. Sekarang PCO-nya PCO2 dalam darah harusnya diturunkan. Dengan cara apa? Ya responnya adalah meningkatkan laju nafas dan juga mungkin meningkatkan amplitudo atau volume nafasnya. Jadi nanti pasiennya itu makin ini, jadi frekuensi nafasnya makin meningkat, gitu, meningkat dan biasanya juga kerja dari otot-otot pernafasan juga meningkat, ya, terutama otot-otot aspirasi. Nah itu. Tapi kalau kemudian itu tidak kemudian mengatasi maka kemudian akan terjadi efek lanjutan di organ lain, ya, terutama di otak terkait dengan peningkatan ini, atau bahkan mungkin secara sistemik juga akan berefek. Nah, itu ya. Nah, ini contoh ya. Jadi memang perubahan-perubahan kimiawi itu harus dianalisis. Ini kira-kira primernya itu di mana? Ya, primernya kan bisa memang di paru sendiri maupun di luar paru kan sebenarnya.
Bahkan mungkin di paru pun itu di salurannya atau di parunya ya, atau di pumpnya ya, unsur pump itu bisa otot pernafasan, chest wall itu, ataupun ruang pleura ya, itu bahkan kemudian persarafannya. Nah, ini beberapa refleks nafas ya, mekanismenya itu banyak sebenarnya ya. Mungkin ini nanti dipelajari sendiri ya karena cukup banyak ya. Nanti dilihat satu persatu ya, misalnya saya contohkan saja ini refleks lung inflation ya. Jadi ketika inflasi itu pengembangan paru yang berlebihan, maka akan menstimulasi refleks yang namanya Hering-Breuer. Bacanya apa nih? Hering-Breuer inflation reflex. Nah, ini dilihat satu persatu itu. Ini juga sama ya, cukup banyak ini. Nanti dilihat satu persatu itu untuk melatih logika kita ya, logika kita itu apa? Misalnya ini PaO2-nya turun, pH-nya naik, pH-nya turun, akan menstimulasi kemoreseptor baik di karotik maupun ini lewat nervus vagus dan glucophalaringeus. Efeknya apa? Respiratory hypopnea. Ya, kalau hypopnea itu amplitudenya yang meningkat, takipnya itu lajunya, bronkokonstriksi, dilatasi upper airway atau gitu ya. Refleksnya begitu. Nah, jadi sekarang respon terhadap PCO2 ya. PaCO2 menstimulasi ventilasi lewat kemoreseptor sentral dan perifer ya. Sentral dan perifer ya. Sentral otomatis tadi itu, perifer ya dua-duanya toh, baik karotik maupun aortik ya. Stimulasi PaCO2 ke kemoreseptor sentral lebih dominan, sekali lagi lebih dominan. Tetapi stimulasi PaCO2 ke kemoreseptor perifer lebih cepat. Nah, ya bedanya itu lebih dominan di sentral, tapi kecepatannya lebih cepat di perifer ya. Ya, ini tadi ya CO2, H2, H2CO3, H plus HCO3 min. Oke. Misalnya gini ya. PaC2 meningkat. Kenapa kemudian dia bisa menstimulasi ventilasi? Nah, ini. Ya. Oh, kalau ini dicontohkannya begini. Breathing gas mixture, misalnya ada orang yang bernafas dengan udara yang CO2-nya tinggi. Ya, kalau CO2-nya tinggi, berarti CO2 alveolnya tinggi. Ya, maka kemungkinan besar CO2 di dalam arteri kan harusnya di dalam kapiler pulmonal itu kan dibandingkan alveolus kan harusnya lebih tinggi yang kapiler. Ya, pulmonari kapiler. Tapi karena ini ternyata tinggi itu, maka ya kemungkinan ya akan berdifusi ke arah sebaliknya. Ya kan, PaCO2 artinya meningkat ya. PaCO2 artinya meningkat itu nih. Peningkatan brain extracellular fluid di otak ya. Kalau PaCO2 meningkat, H plusnya meningkat. Ini akan menstimulasi kemoreseptor sentral. Nah, lewat refleks medulla respiratory neuron, respiratory muscle-nya meningkat, kontraksinya meningkat, ventilasinya meningkat. Karena tujuannya ventilasi meningkat itu membuang CO2. Kalau dia berjalan efektif, maka bisa PaCO2-nya turun. Dia juga bisa menstimulasi lewat kemoreseptor perifer, ya, di karotik, ya. Ini sama, nanti juga menstimulasi
reseptor otot respirasi, ventilasinya meningkat. Sama kalau ventilasinya meningkat, tujuannya adalah membuang CO2. Nah, sehingga kalau membuang CO2 ya nanti CO2-nya normal lagi, pH-nya normal. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau respon terhadap perubahan metabolisme yang perubahan asidosis yang dari metabolik? Ya, jadi kalau asidosis metabolik itu kan bukan karena CO2 yang meningkat, karena misalnya ya karena faktor metabolik misalnya pada ketoasidosis ya, asidosis atau karena sepsis itu ya. Jadi karena adanya metabolisme anaerob yang berlebihan sehingga pH-nya bisa meningkat. Yang meningkat menstimulasi kemoreseptor perifer. Harapannya sama, meningkatkan kontraksi otot respirasi, ventilasi meningkat akan membuang CO2. Membuang CO2-nya, berarti PCO2 di dalam arti turun. Kalau PCO2 turun, ya H plusnya kembali ke normal. Tuh, ya. Jadi gini ya, jadi kalau lihat ya, kenapa memang perubahan PaCO2 itu lebih dominan dilihat dari perubahan ventilasi alveolar. Ya. Jadi ketika PaCO2-nya meningkat, nih PaCO2 ya, normalnya kan segini nih 40, ya kan? Kalau dia meningkat, ya, nih, kalau dia meningkat, ya, maka ventilasinya itu akan meningkat itu drastis ini, ventilasi alveolar, ya, bayangin ya, drastis. Maka kemudian dikatakan memang stimulasinya jadi sangat cepat ya. Itu. Bagaimana kalau ada dua-duanya ya? PCO2-nya meningkat juga PO2-nya meningkat. Ini responnya akan jauh juga. Ini misalnya PCO2 ya meningkat. Kalau ada dua-duanya itu PCO2-nya meningkat juga PO2-nya meningkat, maka ventilasi alveolarnya itu juga lebih meningkat. Sama, tujuannya sama, membuang CO2 sama biar masukkan O2 ya, itu ya, itu logika fisiologisnya gitu. Ya, ini tadi yang kedua ini ya. Ini contoh 150 50 kan responnya cepat sekali nih. Ini shoot langsung grafiknya ya. Shoot. Tapi kalau ini normal ya begini ya. Nah, sekarang kebalikannya, bagaimana kalau ada perubahan di ventilasi alveolar terhadap PCO2? Nah, kalau ventilasi alveolarnya meningkat, ya PCO2-nya akan menurun. Gitu, ya. Karena apa? CO2 akan banyak dibuang. Ya. Ini, banyak menurun. Nah, perubahan respon terhadap perubahan PaO2 hanya reseptor perifer yang terlibat. Tadi ya, jadi reseptor sentral tidak terlibat dalam respon terhadap perubahan PaO2 ya. Pada PaCO2 normal 3545, penurunan PaO2 sedikit menstimulasi ventilasi alveolar. Ya, nih. Ini ventilasi alveolar, ini PaO2 ya. Ya. Ketika terjadi penurunan, ini penurunan ya, penurunan, maka penurunan kurang dari 60 ya, kurang dari 40, ini akan menstimulasi ventilasi alveolar meningkat. Gitu ya. Gitu. Kalau pada kondisi PaCO2-nya itu normal, ya kata Alan. Ini 38 kan normal. Tapi kalau PaCO2-nya udah meningkat 45, nah akan lebih lambat lah
gitu ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan, ventilasi alveolar itu meningkat untuk merespon PaO2 bukan CaO2. Jadi mungkin teman-teman harus mengingat kembali ya, transport CO2 dan CO2 di dalam darah ya. Kan berbeda toh, kalau transfer O2 itu kan lebih banyak yang terikat oleh Hb 97%, sedangkan yang 3% itu yang terlarut dalam plasma. Kalau CaO2 kebalikannya, nah justru malah lebih banyak yang terlarut di dalam plasma. Nah, oke, ini paham sini ya. Jadi ini hipoksia akan menstimulasi ventilasi alveolar, maka dapat menurunkan PaCO2. Nah, jadi kalau kita lihat grafik ini, memang hipoksia itu dia akan mempengaruhi respirasi, ventilasi alveolar, karena kan sebenarnya ventilasinya ditingkatkan itu tujuannya agar apa? Agar O2-nya meningkat. Tapi kalau kemudian ventilasinya itu meningkat, otomatis CO2 banyak dibuang. Kalau banyak dibuang, maka tekanan parsial CO2 di dalam arteri ya turun. Nah, itu ya. Oke. Respon terhadap perubahan pH. Ventilasi meningkat seiring peningkatan pH. Ya. Ventilasi semenit ya, makin H+ bukan pH ya, H+. Kalau H+-nya meningkat kan pH-nya turun. Ya. Jadi kalau H+-nya meningkat, maka ventilasi semenitnya itu meningkat. Jadi asidosis metabolik itu akan menstimulasi kemoreseptor perifer dan sentral. Karena apa kok bisa meningkat? Karena adanya H+ ini bisa menstimulasi kemoreseptor perifer maupun sentral. Nah, jadi misalnya fenomena pada asidosis karena ketoasidosis ya. Ketoasidosis diabetik itu kan ketonya tinggi sekali, akhirnya kemudian H+ di dalam darah kan meningkat. Nah, itu bisa kelihatan tandanya dari pola nafas. Pola nafasnya itu namanya apa? Kussmaul breathing. Nafasnya cepat dan dalam. Itu ya. Oke, ini misalnya respon terhadap penurunan PaO2 ya, misalnya nih ya. Tekanan pasien O2 yang dihirup itu menurun. Misalnya di mana nih? Tekanan parsial O2 turun itu di mana? Ketika apa? Tekanan parsial O2 yang kita hirup turun itu ketika apa? Di ketinggian mungkin, Dok. Ketinggian. Ya. Naik gunung ya, naik gunung, turun. Maka otomatis tekanan parsial O2 di alveolar kan turun. Kalau turun ya yang masuk ke arteri kan turun. Ya, bagaimana agar bisa tetap normal? Nah, di dalam tubuh kita ada mekanisme kan refleksnya, yaitu caranya dia akan menstimulasi kemoreseptor perifer. Ya, kontraksi otot nafas, ventilasinya meningkat, otomatis nanti PaO2-nya meningkat menjadi lebih normal. Nah, ya. Oke ya. Ini contoh ya. Efek dari acidosis metabolic non-brain origin on arterial and central chemoreceptor. Acidosis berarti perubahan pH yang utama ya, perubahan pH. Oke. Pada awal asidosis ya, pH-nya turun atau H+-nya naik. Ya. pH-nya turun atau H+-nya naik. Pada awalnya kan ya PaCO2-nya masih normal. Dia akan menstimulasi kemoreseptor. Ya, kemoreseptor. Oke, ya. Tapi kalau kemudian ya, kalau kemudian
CO2-nya ini apa? Difusi O2. Oke, awalnya begini ya. Ini mungkin perubahan di cerebrospinal fluid itu masih normal ya. Tapi kalau kemudian ada difusi CO2 yang berlebihan dari cerebrospinal fluid ke blood itu karena memang apa efeknya tadi itu, maka pH-nya bisa turun lebih jauh, pH-nya bisa turun, grafnya naik, ininya naik. Ini kok agak membingungkan, harus baca teksnya. Chemical input stimulant. Nah. Oh, ini adalah faktor-faktor kimia yang bisa menstimulasi ventilasi ya tadi ya. Perubahan PaO2, perubahan CO2 karena produksinya meningkat, perubahan arti PaCO2. Ini rangkuman sebenarnya. Rangkuman. Nah, bagaimana efek terhadap exercise? Nah, efek terhadap exercise. Ya. Kalau efek terhadap exercise itu apa yang terjadi? Nah, ini. Jadi ini tidak hanya bisa diamati dari perubahan kimiawi, ya, tapi juga bisa diamati dari ternyata ada efeknya juga perubahan di otot maupun di proprioreseptor ya atau mekanoseptor ya. Jadi gini, kalau ya misalnya ya immediate response. Immediate response itu pertama adalah yang central command. Ya. Jadi ketika exercise kan jelas kebutuhan metabolismenya meningkat ya, otomatis kebutuhan O2-nya meningkat ya. Kalau kebutuhan O2-nya meningkat ya akan terjadi peningkatan ventilasi ya, ventilasi itu. Nah, itu lewat apa saja? Lewat ini memang sentral. Yang kedua lewat perubahan di otot ya, otot maupun di proprioreseptor yang ada di persendian ya. Itu ya. Namun kalau olahraganya terus berlanjut itu ya bahkan sampai kemudian moderate exercise dan itu bisa mempengaruhi perubahan pada komponen kimiawi. Yang pertama itu biasanya memang PO2 dan PaCO2 tidak banyak berubah ketika kita moderate exercise ya. H+ juga tidak berubah ya. Jadi kalau masih moderat atau masih aerobik itu tidak ada perubahan. Tuh ya. Kemudian juga perubahan pada metaboreseptor, nosiseptor, kardiak reseptor, venous reseptor, temperatur reseptor ya. Tuh, kalau exercise-nya itu terus ditingkatkan intensitasnya sampai melebihi ambang batas aerobik dan anaerobik itu, maka akan terjadi ambang batas anaerobik ya. Maka akan terjadi peningkatan asam laktat ya. Kalau peningkatan asam laktat itu maka ya H+-nya meningkat atau pH-nya turun ya kan. Tentu saja kalau sampai ini terjadi maka H+-nya meningkat juga CO2-nya akan naik juga karena metabolisme yang anaerobik tadi itu. Nah, ini akan mensimulasi kemoreseptor ya, sentral maupun perifer ya. Tuh. Ya, ini kalau terhadap exercise ya. Jadi ada ketika inisial, ketika yang subsekuen atau lanjutan dari exercise, atau bahkan ketika kemudian terjadi exercise yang sampai melewati ambang batas. Jadi kalau kita olahraganya masih kategori moderat, kalau moderat itu kan metabolisme masih aerobik gitu ya. Itu hampir tidak ada perubahan pada komponen kimiawi, ya, tekanan parsial
O2, CO2, pH itu nggak akan berubah. Ya, tapi kalau sudah berubah, itu pertanda kemudian exercise-nya sudah melewati ambang batas. Ya, itu. Maka kan ada protokol, saya lupa namanya. Konkoni apa ya? Konkoni protokol itu kalau itu melewati batas tertentu lah itu sudah mencapai metabolisme anaerobik. Nah, ya. Oke. Saya kira nih. Jadi tadi ya faktor pusat otak, skeletal, joint ya, itu mempengaruhi. Ya, jadi ini rest, maximal exercise nih ya. Kita lihat satu persatu. Arterial H+. Ya, ini O2 konsumsi ya. Tentu saja kalau makin exercise-nya makin naik ya, konsumsi O2-nya kan naik ya. Ya kan? Makin terus itu aerobik kan, kalau anaerobik, kalau anaerobik ya nanti H+-nya akan meningkat karena efek dari peningkatan asam laktat di metabolisme anaerobiknya. Kemudian CO2-nya. CO2-nya ini PSO2 ya. Normalnya kan 40 ya. Ini kesepakatan ini ya. Konsensusnya itu ya pakai angka 40 walaupun sebenarnya kan range ya 35 45 ya. Ini 40 ya. Ya, ketika mungkin masa-masa awal olahraga itu enggak terlalu turun. Kalau udah olahraganya maksimal itu PaCO2-nya turun. Sedangkan arteri itu PaO2 arteri itu cenderungnya memang tidak turun, tetap. Tetap. Nah, ini. Jadi PaO2 itu cenderungnya tetap. Ya. Tetap. Tekanan pasien tetap. Kalau minute ventilasi itu meningkat, ya, meningkat. Nah, ini efek exercise yang agak unik ya, perubahan-perubahannya. Walaupun ini perubahan PaCO2 ini kalau kita lihat kan, berarti ya, kalau metabolismenya masih aerobik ya dia turunnya nggak langsung turun begini kan. Ini kan mendatar dulu, lama-kelamaan turun. Ini ventilasi. Ini perubahan minute ventilasi ya. Ventilasi, istirahat, exercise naik, set, recovery turun, dan grafiknya begini. Hampir sama dengan perubahan sirkulasi ya. Jadi secara keseluruhan kesimpulannya adalah yang mempengaruhi pola nafas itu karena apa? Karena satu, adanya perubahan kimiawi, dua, ada perubahan non kimiawi. Perubahan kimiawi tadi pertama itu CO2 itu bisa melalui sentral, ya, terutama sentral, perifer, yaitu juga O2 dan H+, ini terutama adalah perifer, ya. Bisa melalui non kimiawi, itu reseptor di saluran nafas dan paru, juga otak ya, sistem limbik ini ya, juga proprioreseptor, juga baroreseptor ya. Jadi tidak hanya perubahan kimiawi yang mempengaruhi pola nafas, tapi juga perubahan-perubahan di proprioreseptor ya, di join tadi itu, maupun perubahan-perubahan yang mempengaruhi baroreseptor, baik di arteri, atrial, ventricular, pulmoner. Gitu, ya. Jadi pola nafas itu ternyata yang menstimulasi itu ada kontrol chemical, ada non chemical, paru, non paru. Nah, oke, ini kesimpulannya, ya, kesimpulannya ya. Inspirasi driven by VRG, expiratory VRG, tuningnya, ya, tuningnya oleh pneumotaksik dan apneustik. Nah, kesimpulannya begitu. Ya. Hubungan pusat nafas dan otot pernafasan ini sudah ya. Nah, ini juga ini tadi. Oh ya,
Ini saya ingin menambahkan sedikit tentang inervasi paru. Ya. Jadi inervasi paru itu terutama oleh sistem saraf otonom, ya, otonom, dan itu ada yang komponen simpatis, parasimpatis, bahkan juga yang non. Nah ini ya, mungkin yang tidak banyak disinggung itu adalah yang non adrenergic, non cholinergic. Baik ada yang sifatnya inhibitor, ada juga yang sifatnya stimulator. Contohnya adalah pada ini masih sama ya. Ini fase ini ya. Jadi misalnya yang parasimpatis, nih parasimpatis ini warnanya biru ini, ya. Nervus vagus, ya, nervus vagus nih ya, dari ganglion jugularis nodosum, ya, nervus vagus. Ada yang simpatis, itu simpatis kan cervico, ya, nodus spinalis ya, luarnya kan, spinalis. Ini ada yang lewat motor, otot skelet ya, otot pernafasan ya, intercostal internus, externus maupun otot-otot yang tambahan ya, otot pernafasan tambahan itu loh, misalnya otot abdominalis, otot scalenus, ya, itu pernafasan tambahan. Ya, ini contoh lagi. Misalnya ini inervansi dari tracheobronchial tree, ya, tracheobronchial tree. Plica vocalis misalnya. Plica vocalis itu inervasinya siapa aja. Itu bisa saraf parasimpatis, ya, nervus vagus. Nih, plica vocalis. Juga nervus ini yang afren. Afrennya itu nervus laryngus superior, ya. Juga ada simpatisnya ya. Juga ada yang ini nervus laryngus recurrens, ya. Ini recurrens. Jadi memang ya rumit ya. Nah, ini. Jadi memang lebih banyak nih banyaknya 9, 10. Terus daerah faring ini terutama adalah trigeminus atau nervus 05, glossopharyngeus, ya. Aferensia di situ terutama ya lewatnya. Nah ini ya. Ini mungkin yang banyak nggak disinggung ya, bahwa sebenarnya ada komponen saraf otonom yang di luar simpatis parasimpatis. Ya. Jadi contohnya ini adalah inervasi dari otot polos bronkus. Ya. Itu ada yang berasal dari simpatis, ya. Sifatnya itu malah indirect. Ada yang dari parasimpatis. Ya. Namun yang dominan itu justru malah yang dari komponen di luar itu. Yaitu ada yang komponen non adrenergic, non cholinergic yang sifatnya excitatory, ada juga yang sifatnya inhibitory. Nah, ini. Sehingga dalam manajemen gangguan pernafasan itu juga tidak hanya memainkan untuk memberikan obat-obatan yang mempengaruhi simpatis parasimpatis, tapi juga yang bisa mempengaruhi komponen di luar simpatis dan parasimpatis tadi itu. Nah, contohnya begitu. Oke, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada
kesempatan kali ini. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, monggo saya. Dok. Silakan. Ya. Saya izin tanya ini dokter terkait dengan kontrol respirasi dengan menyambung ke mekanika pernapasan dok. Kalau yang kita tahu kan inspirasi dan ekspirasi ada proses yang sifatnya quiet atau nafas biasa, ada yang sifatnya force, multi force inspiration atau force expiration. Nah, yang saya tahu selama ini kan hanya perbedaannya ada pada prosesnya dan perbedaan tekanan serta otot-otot yang terlibat. Nah, kalau dari kontrol respirasi sendiri, apakah ada perbedaan dok antara misalkan quiet inspiration dengan force inspiration atau apakah ada perbedaan antara kontrol respirasi pada quiet expiration dan force expiration? Ya, kalau quiet itu pertama gini, proses inspirasi itu sifatnya aktif. Yang kedua, proses ekspirasi sifatnya pasif. Proses inspirasi yang aktif itu karena memang tadi awalnya dimulai dari apa? Dari pacuan dari pusat pernafasan di DRG itu. Kemudian ke otot-otot inspirasi utama ya. Kemudian berkontraksi sampai kemudian terjadilah inspirasi ya. Proses ekspirasi itu sifatnya pasif ya. Jadi otot-otot inspirasi tadi itu dia berrelaksasi karena sifat recoil, elastik recoil dari paru, dia otomatis mengempis itu loh. Ya, sehingga tadi saya katakan bahwa pada proses ekspirasi yang tenang atau quiet breathing atau bernafas tenang itu hampir-hampir pusat nafas yang ekspirasi itu diam. Nah, diam ya, tuh. Sekarang tadi ya, pusat nafas yang sifatnya ritmis tadi itu ya, sifatnya ritmis tadi itu kan involunter tidak kita sadari. Sekarang kalau kemudian itu otak kita yang pusat nafas yang lebih tinggi, ya, baik itu yang terkait dengan emosional maupun korteks cerebri, itu kan kita bisa katakanlah melakukan proses inspirasi ekspirasi secara sadar, volunter. Katakanlah kita sekarang ingin melakukan ekspirasi paksa, ya kan? Jadi ekspirasi paksa itu, gitu, kita menghembuskan nafas itu paksa. Ya, kita mengkontraksikan otak kita, menyuruh kita secara sadar mengkontraksikan otot-otot pernafasan untuk membuat kontraksi otot ekspirasi, baik otot ekspirasi utama maupun tambahan, ya kan? Ya kan itu. Itu memang bisa dan itu kan memang kalau secara mekanika kan tekanan intrapleuranya itu bahkan dari minus 2 ya, itu bisa sampai minus berapa? 20. Bahkan ketika kita batuk kan bisa sampai plus bukan minus ya, sampai plus 200 itu. Ya kan? Tinggi sekali. Nah, itu jadi memang ya karena override ya, pengambil alihan oleh pusat nafas kita yang lebih tinggi yaitu di korteks cerebri, Mas. Nah, tuh. Kalau kondisi kita nafas tenang, ya otak sudah nggak usah bekerja, katakanlah. Yang bekerja secara ritmis itu terutama adalah yang dorsal respiratory group tadi di medula oblongata. Itu. Ada lagi yang lain? Dok. Ya, monggo Mbak Husnita. Iya dok, matur nuwun sangat. Tadi dijelaskan bahwa tentang exercise, tentang latihan itu dok, kalau sudah mencapai latihan nafas itu latihan fisik kalau sudah mencapai batas waktu itu akan menuju ke anaerob gitu dok. Intensitas ya. Nah itu batas tandanya apa gitu dok? Kalau sudah mencapai itu. Oh ya. Ya, jadi intensitas
ketika kita exercise itu kan ada tingkatannya ya. Ada yang membagi very light, sangat ringan, light ringan, moderate, ya, kemudian vigorous, ya, vigorous, kemudian satu lagi yang maksimal ya, maksimal. Nah, ketika antara yang moderate itu menggunakan metabolisme yang aerob. Jadi kalau nanti sudah maksimal itu maka metabolisme menjadi anaerob. Ya, anaerob. Tuh. Nah, itu bagaimana cara tahunya gitu ya? Gitu. Ya kan? Iya. Nah, cara tahunya itu ada pengukuran secara langsung yaitu dengan cara mengukur kadar asam laktat di dalam darah. Seingat saya kalau nggak salah di level 4 apa ya? Kalau udah melewati itu, berarti ini metabolisme sudah anaerob. Ada juga pengukuran yang lewat protokol Conconi ya Pak ya. Conconi protokol. Nah, saya kok agak Conconi atau apa ya? Conconi protokol. Conconi protokol itu Profesor Conconi ya, dia memang mengembangkan satu prosedur tertentu untuk memperkirakan batas antara aerobik dan anaerobik. Ya, tanpa harus diukur asam laktat secara invasif. Nah, itu ada protokolnya tuh di. Saya juga kalau misalnya ini ya sederhana kok itu protokolnya itu. Nanti mungkin Anda kalau pengen lihat protokol Conconi lebih detail itu ya. Jadi ya. Saya sambil lihat ya. Di sini ada yang suka sepedaan nggak? Atau lari lah. Jalan dong. Nanti itu ada protokol Conconi. Jadi ketika jadi nanti itu protokol Conconi itu intinya gini. Jadi nanti protokol Conconi. Namanya protokolnya protokol Conconi ya. Nanti kamu jadi kan bisa cari tahu lebih detail ya protokol Conconi karena masing-masing ketika digunakan untuk lari itu berbeda sama sepeda. Maksudnya hampir sama itu. Protokol itu bisa menilai ini batas antara aerobik sama anaerobik ya. Nanti ketemu misalnya gini, misalnya ya. Nanti di protokol itu misalnya saya kalau udah level heart rate tertentu, maka itu heart rate tertentu itu adalah level saya anaerobik. Nah, mungkin berbeda nanti dengan Mbak Husnita. Mbak Husnita ketika mencapai heart rate tertentu ketika latihan itu berapa itu menandakan anaerobik. Nah, itu ditentukan lewat protokol Conconi. Nah, ini ya. Mana ya? Nanti bisa dicari di internet. Iya. Ya, grafika tes Conconi. Jadi itu grafiknya itu nanti dia satu grafik heart rate, kedua grafik speed atau power ya. Nah, jadi harusnya kan gini, heart rate meningkat itu sesuai dengan
sesuai dengan speed ya atau power. Jadi kalau power kita tinggi, itu kan heart rate-nya sudah meningkat. Ya kan? Tapi kalau nanti pada suatu situasi tertentu ya, itu peningkatan heart rate itu tidak menambah peningkatan power. Nah, itu berarti sudah mulai anaerobik. Nah, itu nanti kalau mau detail nanti lihat beberapa di protokolnya di internet ya. Tapi namanya protokol Kongkoni. J dok, matur nuwun sangat. Ya, terima kasih. J matur nuwun. Oke, kalau memang sudah tidak ada, ini waktunya pas ya. Saya kira kuliah pada siang hari ini cukup ya. Semoga ini menambah pemahaman kita. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, saya dok. mohon maaf. Terima kasih, dokter. Mohon pamit. Oke, matur nuwun.